Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita mengawalinya dengan doa. Ya Bapa, jikalau sesaat lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami sadar akan keterbatasan dan kelemahan kami. Oleh karena itu kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 yang saya bacakan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Hai keturunan Daud, jatuhkanlah hukum yang adil setiap pagi dan lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya, supaya kehangatan murkaku jangan menyambar seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkannya, oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita dipanggil untuk berlaku adil, menjauhi kesewenang-wenangan, dan menghormati hak-hak orang lain. Itulah yang Allah kehendaki. Atau dengan kata lain, yang dikehendaki oleh Allah adalah umat hidup di dalam keadilan dan belas kasih. Dua hal yang sungguh sangat penting. Mengapa Allah menghendaki umatnya, menghendaki kita semua hidup di dalam keadilan dan belas kasih? Paling tidak ada dua alasan. Yaitu yang pertama, karena itu merupakan sifat dari Allah sendiri, sifat utama dari Allah. Ia senantiasa berlaku adil dan penuh dengan belas kasih kepada umatnya. Dan hal itu dinyatakan dengan sangat jelas melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bukankah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menyatakan keadilan Allah? Yaitu bahwa setiap orang yang berdosa harus menanggung penghukuman. Tapi sekaligus juga menyatakan belas kasih Allah karena Allah mau menggantikan manusia menanggung penghukuman atau akibat dari dosa manusia yang sudah diperbuatnya. Sehingga dengan demikian kematian Yesus di atas kayu salib menyatakan dengan sangat jelas inilah keadilan Allah dan sekaligus juga belas kasih Allah kepada manusia. Yang kedua, karena pada umumnya keadilan dan belas kasih itu dibutuhkan oleh orang-orang yang berada dalam posisi lemah. Orang-orang yang berada dalam posisi lemah tidak memiliki perlindungan dan mereka seringkali menjadi korban dari ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Sepanjang kesaksian Alkitab senantiasa menyatakan betapa Allah senantiasa berpihak kepada mereka yang lemah, yang tanpa perlindungan, tidak punya andalan untuk melindungi dan mempertahankan diri, mempertahankan hak-haknya. Kepada merekalah Allah senantiasa berpihak. Dan kepada merekalah Allah senantiasa menyatakan dirinya sebagai pelindung dan penolong. Oleh karena itu, jikalau kita melakukan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan kepada mereka yang lemah, firman Tuhan menyadarkan kepada kita bahwa kita sebenarnya sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Bahwa kita sedang melakukan tindak kejahatan di mata Allah. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi, mari kita hidup di dalam keadilan dan belas kasih kepada sesama kita, supaya kehidupan kita juga berkenan di hadapan Allah. Mari kita berpihak kepada Allah, sebagaimana Allah berpihak kepada kita yang lemah, yang penuh dengan dosa, yang tidak sempurna, tetapi Allah mau menerima kita, mengasihi kita, dan mengampuni kita. Maka mari kita juga senantiasa peduli dan bertindak adil kepada mereka yang lemah, penuh belas kasih kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Mari kita kembali berdoa. Meteraikanlah ya Tuhan firman-Mu di dalam hati kami, supaya firman-Mu menuntun kami, menerangi jalan hidup kami, sehingga kehidupan kami juga boleh senantiasa mewujudkan keadilan dan belas kasih kepada sesama kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.